Selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya yang selalu menyampaikan informasi-informasi Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya yang selalu menyampaikan informasi-informasi berita terkini ataupun yang baru terupdate. Informasi ini Bapak Ibu sangat penting bagi PNS di seluruh Indonesia, yang dimana dengan pembahasan gaji PNS 2025 di Indonesia yang dibandingkan dengan negara Asia. Jadi sebelum kita mendengarkan penjelasannya Bapak Ibu, tonton terus video ini hingga sampai selesai dan jangan juga lupa like, komen, share, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas yaitu gaji PNS 2025 Indonesia dibandingkan dengan PNS negara di Asia. Tinggi mana? Jadi kita akan membahas perbandingan antara gaji PNS di Indonesia dengan negara Asia, tingginya yang di mana Bapak Ibu. Berita ini Bapak Ibu dirilis pada 11 Agustus 2025 tepat pada hari Senin. Langsung saja dalam pembahasannya Bapak Ibu, yaitu pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan. Untuk itu, para ibu prapensiunan di seluruh Indonesia, pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara ataupun ASN lewat kebijakan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang dimana perubahan ini ditunjukkan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayan masyarakat. Untuk itu, Bapak Ibu prapensiun, kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan PNS golongan ke-1 dan ke-2. Langkah ini Bapak Ibu diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah. Bapak Ibu prapensiunan di seluruh Indonesia menyampaikan Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau selama lini ASN, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah ataupun yang menjadi ujung tombak masyarakat. Sementara itu, Bapak Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat layanan publik di negara Republik Indonesia. Peningkatan tersebut Bapak Ibu mengacu pada peraturan pemerintah yang menetap pada nomor 5 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden yang lebih dulu Joko Widodo, yang dimana dia menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8% sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Dan untuk itu, tunjangan anak PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil PNS yang memiliki anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Bapak Ibu. Bapak Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia perlu tahu kenapa ada perbandingan antara negara Asia di negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas PNS di negara Gajah Putih ataupun Thailand. Mendapatkan gaji awal sekitar 7,7 juta di tahun pertama. Nominal gaji PNS pemula itu kemudian naik menjadi 8,4 juta di tahun kedua. Dana pensiunan berasal dari Government Pension Fund ataupun GPF berbasis kontribusi bersama antara negara dan pegawai. Kenapa di negara Republik Indonesia mendapatkan gaji yang sebesar ataupun yang sekecil itu Bapak Ibu? Karena ada penyebabnya. Nah, di sini dijelaskan lagi Bapak Ibu, yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam gaji PNS pemula hanya sekitar 2, juta, namun mereka dilindungi oleh sistem pensiun nasional berbasis kontribusi.
efisiensi pengelolaan dana dinilai lebih baik dibandingkan di Indonesia. Nah, sekarang yang ketujuh, PNS Kamboja. Reformasi perlahan tapi positif. PNS di Kamboja, Bapak Ibu, menerima gaji yang memulai dari sebesar 5,4 juta hingga mencapai 5,9 juta per bulan. Itu tidak ada batas golongan, mulai dari golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Meski masih rendah, Bapak Ibu, pemerintah terus meningkatkan manfaat pensiun secara bertahap sebagaimana dari reformasi birokrasi. Dan kesembilan, Bapak Ibu, yaitu PNS Myanmar. PNS Myanmar, Bapak. Dan untuk negara terakhir yang dibandingkan di negara Indonesia, Bapak Ibu, yaitu negara Myanmar, mendapatkan masih rendah ataupun pendapatan masih rendah, tetapi jaminan terbatas. PNS Myanmar, gaji PNS sekitar 5,6 juta. Dan PNS Laos, gaji pensiun ataupun minimum sekitar 1,65 juta. Yang dimana Bapak Ibu, ini perbandingannya dilakukan untuk membandingkan dari negara Indonesia ke negara lain. Bagaimana kemajuan negara lain ataupun negara Republik Indonesia. Tetapi ada juga negara-negara Asia ataupun negara lain yang memiliki nilai ataupun pendapatan gaji pensiunan yang kecil dibanding negara Indonesia. Tetapi itu masing-masing sudah ada penyebabnya, Bapak Ibu. Nah, kedua, memiliki sistem pensiunan, Bapak Ibu, tetapi manfaatnya terbatas dan belum mampu menutup kebutuhan hidup saat pensiun. Nah, sekarang kesejahteraan tetangga dekat lebih baik, yang dimana jika menilik ataupun kesejahteraan jangka panjang, Malaysia, Brunei, dan Singapura unggul dalam pengelolaan pensiun. Nah, kenapa kita dibandingkan dengan negara Republik Indonesia? Nah, bila dibandingkan dengan sistem pengelolaan pensiun di beberapa negara tetangga Indonesia, Bapak Ibu, skema pensiun di Indonesia masih menganut ataupun skema tetap yang kurang fleksibel dan tidak sebanding dengan biaya hidup pasca kerja. Makanya para pensiunan di seluruh Indonesia tidak bisa dibandingkan antara gaji pensiunan di negara lain ataupun di negara Republik Indonesia. Kenapa, Bapak Ibu? Negara Indonesia tidak bisa dibandingkan karena memiliki kurang fleksibel dan tidak sebanding dengan biaya hidup pasca kerja. Nah, itu pertamanya, Bapak Ibu. Reformasi sistem pensiun menjadi penting jika ingin menjamin kesejahteraan PNS tidak hanya saat aktif bekerja, tetapi juga saat pensiun. Jadi Bapak Ibu, perbandingan antara pensiun negara lain di negara Republik Indonesia, kita bersyukur kita sudah mendapatkan sebesar itu untuk di negara Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Walaupun seandainya kadang ada perbandingan di negara lain, tetapi udah layak dimiliki negara Republik Indonesia yang sebesar ataupun senilai seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu, cukup sampai di sini siang ini informasi ini. Informasi ini sangat penting sekali, perlu diketahui para pensiunan di Indonesia di berbagai negara perbandingan. Salam sejahtera untuk kita semua dan dukung terus channel ini. Mampir lagi di channel ini supaya mendapatkan informasi resmi dan lebih akurat lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.